Kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk kami boleh saling membagi. Pada malam hari ini kami membuka hati kami, Pak Ibu berikan buat saya eh, pada malam hari ini. Langsung aja kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal pertama ayat yang ke-19. Saya akan bacakan buat setiap kita pada kesempatan malam hari ini. Demikian firman Tuhan di dalam Efesus pasal pertama ayat yang ke-19. Dan betapa hebatnya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari Paulus ingin kita mengerti, ingin kita memahami di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal pertama ini. Ada 3 poin yang akan kita pelajari bersama-sama pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah berbicara tentang pengharapan kita, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pengharapan yang disampaikan Paulus di sini itu bukan berbicara tentang pengharapan yang hanya berada di dalam perasaan atau perasaan sesaat atau pikiran indah, pikiran positif ketika hidup itu sedang berjalan dengan baik-baik saja, Bapak Ibu. Melainkan pengharapan yang dibicarakan Paulus di sini adalah sebuah keyakinan ya, yang mendalam dan teguh, sebuah keyakinan pengharapan yang tak tergoyahkan bahkan di masa tergelap sekalipun. Ya. Ada satu lagu itu sering menguatkan saya secara pribadi, berkata seperti ini, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang punya kuasa. Bapak Ibu, eh, harapan yang dibicarakan Paulus di sini ya bukanlah sebuah harapan yang seperti yang saya sampaikan tadi, sebuah perasaan atau pikiran indah, melainkan sebuah pengharapan, sebuah keyakinan yang mendalam, yang teguh, yang tidak tergoyahkan, bahkan di masa tergelap sekalipun. Bahkan pada waktu Bapak Ibu gunung atau masalah itu masih ada. Ya. Dan harapan itu, Bapak Ibu, itu bukanlah sesuatu yang harus kita ciptakan. Ya. Tapi pengharapan itu adalah sesuatu yang diberikan Tuhan buat setiap kehidupan kita yang percaya kepada Dia. Sehingga apa? Sehingga tepat seperti yang dibicarakan di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, pengharapan itu seperti sau yang kuat bagi jiwa kita. Dan Roma pasal 5 ayat 5 berkata bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Kenapa? Karena pengharapan itu Bapak Ibu tidak kita ciptakan, tapi pengharapan itu adalah pemberian Tuhan, Bapak Ibu, yang diberikan Tuhan kepada setiap kehidupan kita. Dasarnya apa? Dasarnya adalah perkataan Tuhan itu sendiri. Ya. Nah, ada pertanyaan yang muncul, Bapak Ibu. Pertanyaan yang muncul adalah seperti ini. Kenapa pengharapan yang diberikan Tuhan itu tidak pernah mengecewakan? Kenapa pengharapan yang diberikan Tuhan itu pengharapan yang
memberikan kekuatan seperti sauh yang kuat di dalam jiwa kita. Karena pengharapan itu, kepercayaan itu, atau iman itu, Bapak Ibu, itu tidak berpusat, tidak berdasar kepada hal-hal yang semu, tidak berpusat, tidak berdasar kepada sebuah realita kenyataan kehidupan, Bapak Ibu. Tapi pengharapan itu berdasar, berpusat, berfokus kepada satu pribadi yang nggak pernah berubah, ya. Satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan, dan pribadi itu adalah Tuhan Yesus, ya, Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam kitab 1 Timotius pasal yang pertama, Satu Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama berkata bahwa seperti ini. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, juru selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita, Bapak Ibu. Jadi kenapa pengharapan itu, ya, tidak pernah mengecewakan hidup kita? Karena pengharapan itu tidak berfokus kepada hal yang semu, kepada hal yang mudah hilang atau realitas kehidupan, tapi pengharapan itu adalah berpusat kepada satu pribadi yang nggak pernah berubah, yaitu Yesus Kristus. Ya. Itulah sebabnya kenapa memang pengharapan itu nggak pernah mengecewakan. Pengharapan yang Tuhan berikan buat hidup kita, pengharapan yang ditaruhkan Tuhan di dalam hidup kita, itu nggak pernah mengecewakan. Bahkan memberikan sebuah kekuatan buat hidup kita ketika kita masuk di dalam sebuah dimensi kehidupan seperti yang Daud katakan, bahwa walaupun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya, Bapak Ibu. Ya. Itu yang pertama. Ya, kita belajar tentang pengharapan kita. Ya, pengharapan kita itu berbicara tentang Kristus Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, saya akan percepat. Yang kedua adalah kekayaan orang kudus. Kekayaan orang kudus. Di dalamnya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Masih di Efesus pasal yang pertama. Saya garis bawahi kata bagian. Ini berbicara tentang hak. Ini berbicara tentang warisan yang diperuntukkan bagi kita. Nah, kalau kita berbicara tentang kekayaan, pertanyaannya adalah kekayaan seperti apakah yang dibicarakan Paulus di jemaat Efesus ini? Karena kita tahu bahwa surat Efesus ini ditujukan atau diperuntukkan kepada jemaat di Efesus. Nah, kalau kita belajar tentang kota Efesus, seperti apa kota Efesus, Bapak Ibu? Kota Efesus itu adalah sebuah kota yang sangat kaya raya, ya, Bapak Ibu. Ada kuil maha besar di sana yang dianggap sebagai salah satu keajaiban Yunani. Bahkan jalannya terbuat dari marmer, penuh dengan karya seni, ya Bapak Ibu. Penuh dengan kain sutra yang paling mahal dan pelabuhan yang ramai, Bapak Ibu. Sehingga kafilah dari timur, Bapak Ibu, ya, kafilah dari timur itu membawa harta karun. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ya, penduduk Efesus itu paham benar apa arti kekayaan secara jasmani, Bapak Ibu. Ya. Tapi ketika Rasul Paulus memberitakan tentang firman Tuhan ini, Bapak Ibu, Paulus memperkenalkan Bapak Ibu kepada orang-orang Efesus, ya, sebuah kekayaan yang belum pernah mereka jumpai. Paulus membawa sebuah kekayaan surgawi, yaitu Allah yang mempunyai segala kekayaan.
Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang paling dikasihi. Kalau bahasa aslinya itu monogenes, Bapak Ibu. Satu-satunya yang dipunyai Bapa, satu-satunya anak yang diberikan kepada manusia. Ya. Jadi kekayaan bagian yang dibicarakan Paulus di sini, Bapak Ibu, itu berbicara tentang kekayaan surgawi, yaitu pribadi Yesus. Kolose pasal 1 ayat 27 berkata seperti ini. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi Kristus yang mempunyai alam semesta, Kristus yang menciptakan alam semesta, Bapak Ibu. Kalau kita kan sebagai manusia, kita hanya memiliki kekayaan dunianya, bagian-bagian aja, ya, yang dipercayakan Tuhan di dalam diri kita. Tapi Kristus itu, Bapak Ibu, ya, itu yang memiliki bagian daripada kekayaan kita itu. Dan itu yang diberitakan Paulus kepada jemaat di Efesus. Jadi yang dibicarakan Paulus di sini itu berbicara tentang kekayaan surgawi yang berbicara tentang pribadi Yesus. Yang berbicara bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus ada di dalam setiap kehidupan kita, di dalam hati kita. Kristus yang adalah pengharapan kita akan kemuliaan. Jadi perkara yang luar biasa. Terus yang terakhir, dari Efesus pasal 1 ayat yang pertama dan selanjutnya tadi yang kita pelajari, yang terakhir adalah berbicara tentang kuasa kita. Di dalam ayat yang ke-19, Bapak Ibu, saya garis bawahi kata sesuai dengan, Bapak Ibu. Ya, di dalam ayat 19 berbicara seperti ini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, Bapak Ibu, sesuai dengan kekuatan kuasanya, Bapak Ibu. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi saya garis bawahi kata sesuai dengan. Jadi di sini Paulus menyampaikan kepada umat Tuhan yang ada di Efesus, bahkan pada saat-saat ini, bahwa kuasa Tuhan yang bekerja saat membangkitkan Yesus dari antara orang-orang mati, dari kematian, adalah kuasa yang sama, Bapak Ibu, ya, yang bekerja saat-saat ini di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Jadi kuasa Tuhan, ya, yang membangkitkan Yesus dari antara kematian, kuasa Tuhan, Bapak Ibu, yang membuat Yesus mengalahkan maut, kuasa yang sama yang sedang bekerja buat setiap kehidupan orang-orang percaya. Jadi kuasa inilah, Bapak Ibu, yang bekerja di dalam setiap kehidupan orang percaya, yang memberikan kemampuan, memberikan kekuatan, Bapak Ibu, untuk hidup di dalam kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut, Bapak Ibu. Ya. Karena kuasa itu mengalahkan maut, dan kuasa yang sama juga yang sedang bekerja di dalam hidup kita, di dalam setiap orang percaya, Bapak Ibu, ya, untuk menang atas dosa dan maut. Ya. Karena firman Tuhan kan berkata, hai maut, di mana sengatmu? Ya, Yesus telah patahkan kuasamu, Bapak Ibu. Ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini, saya tutup dengan satu ayat, Bapak Ibu, mulai ayat 20, Bapak Ibu, ya. Saya akan bacakan sampai 23. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus,
dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi biarlah kebenaran ini memberkati kita semuanya, membuat kehidupan kita semakin tenggelam di dalam kasih Tuhan, di dalam kehidupan Tuhan, sehingga hayat Kristus semakin nyata di dalam setiap kehidupan kita pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu.